Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madila Oktaviani. Saya dari Prodi PGSD semester 6. Nah, di sini saya akan mendongeng tentang Gagak Sang Pembohong. Didengarkan yuk ceritanya. Pada suatu hari, hiduplah seekor burung gagak yang berhati baik dan tidak pernah sombong. Namun, dia sering iri hati jika ada yang memanas-manasinya. Dari atas pohon, dia selalu mengawasi hewan lain untuk memantau keadaan sekitar, memberikan pertolongan jika ada yang perlu dibantu. Kebaikannya terkenal sampai ke penjuru hutan. Semua hewan menganggapnya dewa penolong yang menjaga hutan. Suatu ketika, semua penghuni hutan berkumpul menjadi satu untuk melaksanakan pesta hutan. Acara pesta hutan biasa dilakukan 5 tahun sekali untuk memperingati hari kebersamaan antar hewan sehutan. Acara itu dilaksanakan di pusat atau tengah hutan. Tujuannya agar semua hewan bisa hadir semua. Gagak menjadi tamu undangan khusus. Dia mendapatkan tempat untuk spesial di samping raja hutan. Semua hewan memakluminya karena memang Gagak adalah hewan yang pantas untuk duduk di kursi itu. Seperti biasa, selalu ada sesi tanya jawab antara raja hutan dan hewan lain. Semua berjalan lancar, namun ada hal yang aneh. Tampak seekor burung pipit berada di samping Gagak. Harusnya kamu yang menjadi raja hutan, bukan dia. Bisik burung pipit ke telinga Gagak. Jangan berkata seperti itu tidak baik. Jawab Gagak yang sebenarnya memikirkan perkataan tadi dan menginginkannya menjadi raja hutan. Kamu cukup mengarang cerita untuk menjadi raja hutan. Sampaikan kepada semua hewan bahwa akan ada pemburu liar masuk ke hutan ini. Tanpa mendengarkan jawaban Gagak, Pipit pun terbang ke atas kepala gajah, kemudian memperhatikan apa yang akan dilakukan Gagak. Kenapa tidak kita lakukan pemilihan raja hutan? Teriak Gagak percaya diri memotong pidato singa sang raja hutan. Suasana menjadi hening, tidak ada satu hewan pun yang berkata apa-apa. Iya, kenapa kita tidak laksanakan pemilihan? Teriak gajah yang memecahkan suasana itu. Rupanya, selama berada di atas kepala gajah, burung pipit itu menghasut hewan lain untuk melaksanakan pemilihan. Beberapa waktu lalu, aku mengintai dari atas pohon. Ada banyak kejadian. Salah satunya akan ada pemburu yang datang 3 hari lagi. Jika kalian tidak memilih aku menjadi pemimpin kalian, maka aku tidak akan membantu kalian melawan pemburu. Teriak Gagak dengan sombong. Semua hewan menjadi ketakutan, menjadikan raja hutan geram. Ada apa dengan Gagak ini? Kenapa dia jadi berubah? Pikirnya dalam hati. Memang apa yang hendak kau lakukan untuk membantu kami? Tanya singa menegaskan sikap Gagak. Aku akan mengacaukan pemburu agar tidak masuk ke hutan ini. Jelasnya. Mereka akan datang, tetapi aku tidak akan memberitahukan dari mana arah mereka datang. Semua hewan berbicara sampai gaduh. Sudah, jika memang itu akan terjadi, biarkan aku yang mundur jadi raja hutan. Aku serahkan tahta ini kepadamu, Gagak. Aku hanya ingin rakyatku jadi aman dan tentram. Tegas raja hutan turun dari singgasana dan mempersilahkan Gagak untuk berpindah tempat. Segampang ini menjadi raja hutan, hanya dengan mengarang cerita saja bisa jadi raja. Gumam Gagak yang berjalan dengan bangga. Rupanya selama ini ada monyet yang terus memperhatikan gerak-gerik Gagak selama mengintai dan mengamankan hutan. Tunggu, aku tidak setuju. Pemimpin kumpulan monyet berbicara.
Sebelum semua ini menjadi kesalahan besar, aku hanya ingin memberitahukan selama ini Gagak tidak bekerja dengan baik. Dia hanya tidur di atas pohon, tidak mengintai apa-apa. Yang aku tahu selama ini burung pipitlah yang mengintai dan memberikan semua informasi kepada Gagak agar dia memberitahukan semua hewan yang terancam karena suara Gagak begitu keras. Jelasnya, Gagak yang kaget mendengar itu mulai marah. Bohong, itu semua bohong. Teriaknya sampai semua hewan kaget melihat Gagak. Iya betul, kami semua melihatnya. Gagak hanya tidur. Jelas kumpulan hewan monyet yang menjawab dengan serempak. Kalau begitu, kenapa tidak Pipit saja yang menjadi raja hutan? Teriak para hewan. Akhirnya burung pipit pun berbicara. Aku siap menjadi raja hutan. Dur, dur. Suara senapan berbunyi, pertanda pemburu sudah datang. Gagak kaget. Dia hanya mengerang cerita, tetapi malah menjadi kenyataan. Gagak yang sedang duduk di kursi kebesarannya menjadi sasaran empuk pemburu karena posisinya pas untuk ditembak. Dan akhirnya Gagak pun mati di tangan pemburu. Nah, manatnya adalah yang pertama, jangan suka menghasut orang lain seperti burung pipit. Yang kedua, belajar ikhlas demi kepentingan bersama seperti raja hutan. Yang ketiga, jangan menjadi pembohong seperti burung gagak. Nanti pasti akan mendapat balasan yang tidak disangka-sangka. Dan burung gagak pun belum sempat meminta maaf sebelum dia mati ditembak pemburu. Nah, segitu ceritanya. Semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.